aku tetap bergetar tatkala melihat dirimu, dan aku susah kalau tak ada kau di sisiku. Nah, itu dia perjanjiannya. Perempuan juga bilang gitu. Abangku yang aku hormati, tak ada kau sehari saja di sisiku, membuat aku ambeien. Itu sebabnya di depan anak-anakku dan di depan orang tuaku dan teman-temanku, aku berjanji akan tetap menghormati kau. Walaupun kau ku tengok sudah menjadi anggota klub Mataram sekarang. Tahu Mataram? Manis tanpa rambut. Aku akan tetap menghormati engkau abangku. Ya, aku akan tetap melayani engkau. Itu dia. Rekomitmen dong, setiap tahun itu cincinnya dipakai, ditukarkan lagi, dijadikan janji lagi begitu. Supaya saudara ingat perjanjian itu. Kedua, menjadi suami istri yang memiliki komitmen untuk menjadi suami istri yang terbaik bagi keluarga. Terus, melakukan ketiga komitmen di atas dengan hal kecil yang hadir dalam hidup dan konsisten menjalaninya praktis akan menjadikan kita pribadi yang baik, berkualitas dan berkenan kepada Allah Tuhan kita yang hidup, yang membuat saudara dipakai Tuhan. Bukan karena Anda sekolah seperti saya sampai doktor dalam bidang ilmu psikologi, bukan itu. Jaminan saudara menjadi orang yang luar biasa karena saudara begitu luar biasanya di dalam pernikahan. Itu ijazah saudara yang asli, yang sah. Amin. Kita seringkali mau jadi orang tua yang baik, mau jadi ayah yang baik, mau jadi ibu yang baik. Hadiah yang terhebat bagi anak-anak adalah mereka melihat bahwa papa mamanya saling setia, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sudah dengar anak-anak daripada Vena Melinda? Kakak beradik yang diwawancarai oleh anggota klub Mataram itu, Deddy Kobusier. Ya, mereka tidak suka melihat papa mamanya bercerai. Mereka cerita hati mereka luka. Dan sekarang melihat mamanya juga menderita, hati mereka seperti dilukai lagi. Terus ditanya sama Deddy Kobusier, tapi satu hari nanti kalau mama mau nikah lagi, saya lepas tangan. Itu kehidupan pribadi mama dan saya sudah dewasa. Saya mesti ngurusin keluarga saya. Saya tidak mau ngurusin orang tua saya lagi. Seorang anak mestinya bisa menghargai orang tuanya. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan jadi orang jahat dalam rumah tangga. Jadilah orang yang baik, mengasihi keluarga. Ya, saya adalah family man, pribadi yang sangat sayang dengan keluarga. Saya memperhatikan adik-adik saya memperhatikan ipar-ipar saya memperhatikan ibu kandung saya memperhatikan mertua saya. Sampai hari ini setiap bulan ibu dan mertua saya masih saya kirimkan uang sekian juta setiap bulan. Bukan 2 bulan sekali, setiap bulan. Dan setiap minggu saya kirimkan kue buat ibu saya dan ibu mertua saya. Ibu saya dapat apa, ibu mertua saya dapat apa. Dan saya perhatikan semua keponakan-keponakan saya. Saya anak sulung, istri saya anak sulung. Semua adik-adiknya, anak-anaknya semua saya perhatikan. Saya pergi ke Singaraja, keponakan saya dokter di sana. Saya telepon, Kesia, Pak Tua ada di sini. Datang yuk, ajak teman-temanmu dokter, kita makan bersama. Itu pemimpin. Anda hanya memimpin sejauh Anda melayani. Bisa nangkep ya? Bukan karena jabatan. Semakin Anda menolong orang lain, melayani orang lain, orang akan lebih banyak menghormati Anda. Tetapi kalau Anda selalu bertanya begini, apa yang dapat orang berikan kepada saudara? Saudara tidak jadi pemimpin. Itu namanya apa? Preman. Pemimpin itu selalu memberkati. Ingat, Yesus bilang, gembala memberi makan kepada domba. Pernah lihat gembala minum susu dari domba? Gembala yang memberi makan kepada domba, bukan domba hidup dari gembala. Setuju. Yang benar dulu posisinya, maka Anda akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Next. Intimacy. Kita tunggu slide-nya sebentar. Iya. Sambil kita menunggu saya akan cerita dulu. Saudara tahu di dalam keintiman itu
Hubungan suami istri itu, Anda harus saling mengenali pasangan Anda masing-masing begitu. Ya. Sebelum menikah, biasanya itu orang mengatakan itu dunianya wanita. Wanita selalu dikejar, diutamakan, sering diteleponin, ditanyain, diajakin makan, diberikan hadiah, macam-macam, itu dunianya wanita. Tapi begitu menikah, dunia itu berbalik 180 derajat. Itu bukan lagi menjadi dunia wanita, menjadi dunianya pria. Lihat orientasinya pria, berbeda sekali. Dia tidak lagi kejar Anda, orang Anda sudah didapat kok. Yang dia kejar apa sekarang? Status dirinya. Dia ingin mempunyai sebuah pekerjaan yang baik. Jadi jangan heran, dia akan lebih sibuk. Kalau dia seorang pendeta seperti Pak Yasona gini, dia akan sibuk pelayanan. Dia akan sibuk menyelidiki firman untuk menyajikan khotbah yang bagus. Dan kalau tidak hati-hati, dia akan lebih sibuk dengan pekerjaannya ketimbang kepada pasangannya. Nah, kalau tidak mengerti lagi, nanti semakin tua, dipikirnya begini, istri kan biasanya usia 46, 50, 51, 52 akan memasuki masa yang disebut berhenti haid, itu disebut masa menopause. Dan pada waktu dia menopause, dia mengalami perubahan di dalam dirinya. Dan kalau suami tidak mengerti, waktu melakukan hubungan pertama kali karena minyaknya kurang di dalam vaginanya, menimbulkan kesakitan sehingga si perempuan enggan melakukan hubungan. Lantas dia berpikir, perubahan dalam dirinya itu juga sama dengan diri suaminya. Sampai usia 85 tahun ke atas akan mengalami fase yang disebut seperti kata Abraham, istriku sudah mati birahi. Itu bukan lagi menopause, tapi sudah pause. Tapi ibu mesti sadar, suamimu gak ada matinya. Sampai 100 tahun. Om saya 90 tahun istrinya meninggal dunia Pak Yasona. Begitu dia ke mall, lihat perempuan. Saya tepuk bahunya, Om lihat apa? Enggak, lihat orang-orang aja lagi lewat katanya begitu. Enggak bergeming. Mungkin dia bilang darah Yesus, tapi maju terus darah Yesus. Lo saya tanya, wajar gak buat laki-laki kayak begitu? Wajar, apalagi gak punya istri, wajar. Tapi kalau buat Pak Yasona wajar gak Bu? Kalau sampai Pak Yasona begitu kita salibkan rame-rame ya. Wajar seorang laki-laki begitu melihat perempuan cantik langsung, wah. Perempuan gimana kalau lihat laki-laki? Dadanya bidang, bulu dadanya banyak, buka baju, pakai celana pendek saja, jalan kemana-mana. Perempuan begitu nggak? Lihat laki-laki, wah, gitu nggak perempuan? Enggak, yang lihat gitu tuh laki-laki saja. Ya, makanya sekarang perempuan-perempuan pakai celana yang pendek, kelihatan pantatnya gitu kan? Nggak usah laki-laki majelis, pendeta aja. Yang penting gak ada yang lihat gitu ya. Hah, puji Tuhan, untung pergi sendirian. Enggak ada yang kebal terhadap dosa, betul enggak? Makanya Ayub bilang, aku menjaga mataku terhadap anak darah. Jadi kita yang mesti sangkal diri, kita yang mesti disiplin. Enggak bisa lihat perempuan, darah Yesus, kuralama syikina manakah. Doanya udah lupa. Enggak ada yang kebal saudara. Termasuk dokter juga gak kebal. Iya, jujur. Lihat istri kayak begitu, lihat pasien-pasien masih muda-muda, cantik-cantik. Darah Yesus. Ini saya bukain aja biar tahu begitu ya.
Sebagai istri apa? Mesti doa syafaat buat suaminya. Ya, jagain suami dengan doa, betul nggak? Iya, dunia sekarang itu jahat, saudara. Pencobaan itu jahat apa enggak sih? Jahat, tapi pencobaan itu lazim enggak? Yesus saja dicobai, masa saudara nggak dicobain? Kalau iblis nggak bisa mencobai kita, kan kasihan dia nggak punya kerjaan lagi. Jadi jangan larang iblis mencobai, memang itu kerjaannya dia di dunia, betul nggak? Tapi bedanya apa? Tuhan nggak jatuh, kita jatuh. Kenapa? Karena kita nanggapin pencobaan itu. Sama apa yang dihadapi oleh Pak Yasona, dihadapi oleh Dr. Hutman, sama dihadapi pembicara ini juga, sama. Nggak ada yang kebal. Kemarin saya diajakin liburan sama anak-anak saya di Bali begitu. Waduh, itu orang-orang bule. Pakaian-pakaiannya, dan saya lihat bukan hanya orang bule, keturunan Pak Le juga begitu. Artinya bule-bule lokal itu juga pakaiannya begitu. Dan saudara tahu, saya nggak bisa mata saya begitu. Bukan karena saya takut anak-anak menantu saya, tapi saya jagai mata saya. Karena saya nggak kebal dosa kan, jadi saya mesti disiplin begitu loh. Tapi kalau sekarang saya naksir seorang perempuan, boleh nggak? Boleh, karena saya jomblo. Duren. Tapi kan saya belum punya niatan. Kalau belum punya niatan kan susah. Jangan ditanya nikah, punya niat saja untuk punya teman hidup aja belum ada, masih sendirian begitu loh. Ya. Jadi saudara perlu belajar tuh prinsip-prinsip seperti itu. Saya coba akan jalan pelan-pelan buat diri saudara. Yuk kita lihat tentang keintiman. Karena ini hal yang tabu yang seringkali dibicarakan di dalam pernikahan begitu. Klik yang pertama, prinsip yang pertama, suami istri mempunyai kebutuhan dan dorongan seksual yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Orang menikah itu harus siap melakukan hubungan seksual. Ditanya sehari berapa kali? Tergantung. Anda kuat apa tidak? Mau sehari 3 kali? Boleh. Pak Yasona sehari berapa kali? Tergantung. Istrinya sampai tutup muka. Tidak ada yang salah. Kenapa pemain keyboard dia begitu semangatnya? Karena dia alami sendiri, saudara. Mana istrimu, Bang? Oh, lagi baru melahirkan. Ya. Oh, lagi puasa begitu ya. Jadi wajar saudara-saudara, ya. Orang itu punya keinginan. Siapa yang paling berkeinginan untuk melakukan hubungan seksual dalam setiap hari? Laki-laki. Karena dalam penelitian para ahli, itu setiap 2 menit di otaknya laki-laki adalah bicara soal seks. Kalau perempuan, uang. Gitu ya Bu ya? Betul. Makanya kalau nggak ada uang, istrimu susah. Makanya saya mempraktekkan lagunya Kus Plus. Begini nasib jadi bujangan, kemana saja asalkan suka, tiada orang yang melarang. Coba kalau sudah menikah, jangankan nggak pulang, terlambat pulang, istrimu sudah tolak pinggang. Dari mana bodat? Itu nasib orang yang punya istri. Kalau saya sekarang nggak ada masalah. Jangankan terlambat, nggak pulang juga nggak ada yang nanyain. Nasib senang walaupun tak punya uang. Kalau menikah nggak punya uang. Itu perempuan, mana duit Pak? Ya, makanya kasih tahu sama anak-anak yang rencana menikah tahun ini, batalkanlah kalau nggak mau susah. Ya, menikah itu susah kata firman Tuhan, setuju? Kan kelihatan wajahnya susah-susah begini nih. Lihat yang pegang laptop itu, wajahnya masih lepas karena belum menikah. Yang sudah nikah susah wajahnya begitu ya. Yang kedua,
Ketika seseorang menikah, laki-laki menyerahkan kendali dan tubuhnya kepada pasangannya, demikian juga perempuan. Ayatnya dalam Korintus, kamu tidak berkuasa atas tubuhmu. Ya, satu hari ada pria, saudara. Dia pulang olahraga, pria ini nggak muda, umur 60, istrinya kira-kira waktu itu 57 kalau tidak salah. Tapi di situ ada anak gadisnya, umur 27 tahun. Dia lagi masak gitu, ada anak gadisnya lagi di meja makan juga gitu. Mungkin libidonya datang, nafsunya datang, dia bilang sama istri, mah, mah. Istrinya lagi masak-masak bilang, apa sih? Mah, anak gadisnya lagi situ 27 tahun begitu. Istrinya nggak paham, apa? Ngomong yang jelas. Istrinya bilang gini, enggak, ada aja, enggak. Karena suaminya hamba Tuhan. Dia ambil Alkitab, Pak. Hai istri, kau tidak berkuasa atas tubuhmu, tapi suamimu yang berkuasa. Baru paham istrinya. Terus istrinya bilang gini, bilang kok. Ibu-ibu paham ya? Paham ya Bu? Jadi kalau suami mau boleh, mah, makanya saya nggak pernah percaya dulu kan kita suka diajarin kalau ada anjing, kita bilang apa? Ada setan lewat. Itu bukan setan lewat, ada anjing betina lewat. Jadi dia lihat, Makanya orang suka bilang gini, kok Pandas lucu ya, ada anjing melonglong nggak takut? Itu tengah malam loh, kok nggak melonglong? Saya bilang gini, sebelum bulu ketek saya berdiri, itu berarti nggak ada setan yang lewat kayak gitu. Kalau cuman bulu kuduk aja berdiri nggak ada apa-apa. Bulu ketek saya masih berdiri, baru saya percaya setan lewat. Ternyata saya baru belajar. Itu laki-laki juga, mah, Ibu belajar ya. Jadi Pak Andra, Bu ya, nanti Bu Susan kalau nanti malam, mah, itu kalau orang Manado bilang kode katanya, kode. Ya. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, kedua partner tidak boleh menolak pemenuhan kebutuhan seksual pasangannya. Ibu Titi Puspa pernah menulis setelah suaminya Mus Muali meninggal, dimasukkan menjadi headline di majalah Kartini pada waktu itu, pada masa itu. Istri harus lebih dari seorang pelacur buat suaminya sendiri. Di dalamnya ditulis begini, bayangkan perempuan pelacur melayani satu hari bisa 7 sampai dengan 8 laki-laki yang berbeda tanpa dia mengeluh capek. Istri hanya melayani satu suami. Mama, nggak ada. Begitu dideketin istri, hilang itu saudara suami. Tadinya udah mendidih di hati, lepas itu. Karena lihat istrinya, mau nggak ibu-ibu belajar jadi pelacur buat suaminya sendiri? Itu istilah yang bagus ya, istilah yang bagus ya dari Ibu Titi Puspa. Bagus nggak? Ibu-ibu kenapa keluar? Oh, persiapan buat nanti malam ya Bu. Siap-siap. Iya Bapak Ibu yang hadir sepasang hari ini ya nyaman, enak ya. Nah saya sama Pak Dodit susah juga nih ya. Saya kemarin Pak Andraha malam-malam di Gunung Sitoli ditawarkan, Pak Andreas minum ramuan ini.
Saya tanya, buat apa? Ini menambah vitalitas. Saya jawab, sama siapa? Yang memberi ini orang Karo baru sadar, oh iya ya Bapak sudah sendirian ya begitu. Ya Pak, buat sehat aja. Enggak, saya enggak mau. Ntar kalau pengen gimana? Masa saya memperkosa anjing kamu? Saya bilang. Saya jauhi hal-hal seperti itu saudara. Ya, karena enggak ada lawan. Yang keempat, hubungan seks dalam pernikahan itu disetujui oleh Allah. Jadi enggak boleh tabu. Ada yang tanya sama saya, Pak Andreas, kalau hubungan seks itu bagus suami di atas apa di bawah? Saya bilang atas bawah boleh. Variasi. Cuman saya bilang begini, bedanya hubungan badan manusia dengan hubungan badan binatang, tahu nggak bedanya di mana? Kalau manusia berhubungan itu saling berhadapan. Kalau binatang saling bertolak belakang dan tidak ketemu face to face, tidak ketemu muka dengan muka. Di dalam berhubungan Anda perlu belajar tentang yang disebut foreplay, permainan awal gitu. Terus hati istri harus tenang, karena istri itu kan mesin diesel. Setrika zaman dulu, nggak bisa panas sekejap. Masih ingat setrika zaman dulu, zaman opung kita dulu? Itu mesti isi arang, siram minyak, bakar, tiup. Beda laki-laki, setrika zaman sekarang begitu colok langsung. Lihat suami Anda Ibu, dia bisa berantem sama kita marah-marah, tapi tiba-tiba langsung wang. Kayak film Popeye zaman dulu, teng 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 teng, dia udah siap, ayo mah. Istri baru dilukain, nggak bisa. Tapi karena dia ingat firman itu, dia bilang, ya sini. Dia main buka saja udah. Terus apa? Dia pikirannya belanjaan belum siap, rumah belum itu. Makanya dia cuma melayani suami aja, nggak ada kenikmatan sama sekali. Suaminya orgasme, istrinya nggak pernah mencapai puncak. Kenapa? Karena suaminya tidak mengerti membangun hubungan seks yang baik. Dia cuman egois memikirkan pelepasan dirinya saja, tapi dia nggak memikirkan bahwa istrinya juga mau sampai puncak. Makanya perlu cinta kasih. Rajin peluk istri, rajin ngomong yang mesra. Jangan panggil istri itu panggilan apa itu namanya, nama gitu loh. Kayak orang Tionghoa di Medan itu, panggil istrinya eng 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 eng. Suaminya ong 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 ong. Anaknya ing ing yang pertama. Bayangin tuh keluarga eng ing ong. Orang itu kalau sudah menikah panggil dengan panggilan sayang, sweetheart, sweetie, sayang. Saudara tahu, setiap saya kirim WA buat istri saya selalu mengatakan ini, halo cintaku, lagi ngapain, sudah makan belum, begitu. Kadang-kadang saya mau naik pesawat, saya kasih tahu, mah, saya mau naik pesawat, tapi hati saya nggak enak. Lantas dia tanya, kenapa hati nggak enak? Saya pengen pulang, saya susah sekali berpisah sama kamu. Itu sudah puluhan tahun menikah, tapi saya terbiasa dengan kata-kata yang demikian. Kenapa? Pernikahan itu adalah sesuatu yang permanen. Hubungan dengan anak itu adalah hubungan yang temporal, sementara. Setuju nggak? Satu saat misalnya pasangan kita dipanggil Tuhan, saya tanya, mau nggak anak kita yang sudah menikah menampung kita di kamarnya? Bapak nggak usah sendirian, mulai hari ini tidurlah dengan kami. Anak kita tidur dengan menantu kita, istrinya, terus kita ada di tengah-tengah, begitu mau? Nggak ada yang mau, saudara. Hubungan anak dengan orang tua itu adalah hubungan temporal, sementara, tapi hubungan dengan pasangan sampai maut memisahkan kita berdua. Hubungan permanen seumur hidup, makanya saudara mesti baik-baik sama istri. Saya cerita nih satu pengalaman saudara. Ada seorang suami diturunkan dari mobil Alphard di depan mall besar di Jakarta Barat. Susternya bantu turun, supirnya bantu turunin. Terus ada anak perempuannya juga. Terus diturunkanlah suami yang sudah
stroke. Didorong sama susternya, terus anak perempuannya di samping, sampai di dalam mall, saya ada di samping situ, saya lihat itu kejadian itu. Sang ibu bicara sama suaminya, papa di sini sama suster, ya, aku sama anakmu belanja sebentar di supermarket, nanti abis itu baru kita pergi makannya. Suami bilang, saya terjemahkan, kan saudara nggak mengerti. Ini dia lagi berbahasa lidah, saudara. Saya terjemahkan. Aku nggak mau, aku mau ikut mama ke supermarket juga, aku juga mau lihat-lihat. Tahu saudara, istri bilang apa? Diam. Mau di sini atau pulang? Duh, tuh nasib laki-laki saudara. Kalau nggak dengar-dengaran sama istri begitu loh, udah untung istrinya tuh baik saudara. Coba Anda bayangkan kalau engkau jahat saudara, nggak diajak lo ke beras tagi lo, ataupun diajak, kalau engkau jahat, dengar ya suami yang jahat. Nanti kalau engkau udah stroke kayak begini nggak kuat, didorong lo pakai apa itu kursi roda, dibawa jalan-jalan ke Gundaling sana. Begitu ada turunan dilepasin lo saudara. Wah ibu-ibu. Ibu-ibu bilang, puji Tuhan dapat ide yang bagus. Ntar lo macem-macem, gue gelindingin di Gundaling lo. Jadi bapak-bapak jangan jahat sama istri ya, akan ada waktu pembalasan. Itu saya lihat loh saudara, istrinya baik loh ngajakin ke supermarket, ke mall yang bagus begitu di Jakarta Barat itu. Begitu dia, istri bang, diam atau pulang? Bu Susan udah bisa membayangkan ya. Jadi bilang sama bapak, jangan macem-macem loh. Ya, puji Tuhan. Next. Dalam satu pernikahan, keintiman seksual menjadi begitu penting sehingga satu-satunya hal yang dapat mengganggunya ialah saat untuk berdoa. Kita hanya boleh berpisah kecuali berdoa. Untuk hal yang lain, suamimu kerja di pulau lain, pergi ke Malaysia untuk 2 tahun untuk dapatkan uang, kau ditinggalkan di Medan. Saya mau katakan, enggak ada manusia yang kuat. Jangan bodoh. Engkau enggak kuat untuk bertarak. Apapun alasannya, saya selalu menganjurkan para pelaut, berdoa minta pekerjaan baru karena saya tahu pekerjaanmu itu bermasalah. Begitu ada di luar kota, sudah tahu enggak? Mereka main perempuan. Dan berapa banyak perempuan yang kerja di luar negeri. Saya saksikan sendiri, begitu selesai seminar saya, banyak perempuan-perempuan TKW itu buat pengakuan pada saya. Pak, saya udah tinggalin suami saya 3 tahun, karena kontraknya 3 tahun tidak boleh pulang. Dan akhirnya saya punya kebutuhan seksual dan akhirnya saya selingkuh Pak, suami saya gak tahu. Gak ada orang yang tahan dengan seks. Jadi jangan bodoh. Dengan alasan uang apapun juga jangan pernah meninggalkan pasangan, kecuali untuk alasan berdoa. Itu kan firman. Next. Ya, ini ayatnya. Terus, meningkatnya kehancuran pernikahan dan perselingkuhan baik pada pihak laki-laki ataupun perempuan Kristen ketika mereka telah melewati ambang usia 40 tahun. Bahkan yang terakhir itu saya banyak meneliti, banyak melihat laki-laki di usia 60 tahun ke atas itu sudah mulai bisa berselingkuh. Jadi dalam buku yang berjudul Jakarta Undercover, salah satu penjajah seks yang terbesar di kota Jakarta itu adalah pria-pria di atas usia 60 tahunan. Kenapa? Karena di atas usia 60 tahunan tadi terjadi perubahan kan, siklus pada diri seorang perempuan. Jadi si perempuan karena perubahan dia menstruasinya berhenti, ya, minyak di dalam vaginanya itu berkurang sehingga berhubungan. Sakit begitu, ya, dia tidak mengerti, akhirnya dia lebih sering menolak. Nah, pria karena apa itu tadi? Libidonya masih ada, jadi akhirnya dia mulai mencari keluar. Caranya itu tidak sengaja, smooth sekali. Iblis itu selalu bekerja dengan smooth gitu. Dia lantas mulai pada yang lainnya gitu. Mulai merasa nyaman chatting-chattingan gitu. Itu smooth kan, chatting-chattingan, terus ketemu
ngobrol, kalau nggak ngobrol dengan saya rasanya dia kehilangan, saya juga kehilangan gitu, ngerti ya? Dia merasa lebih nyaman berhubungan di dalam dunia maya ketimbang dengan pasangannya sendiri. Nggak ada pasangannya nggak pulang nggak apa-apa, tapi dengan pacarnya di dalam dunia maya itu walaupun tidak pernah kopi darat, ketemu di darat, tapi dia merasa nyaman. Nah ini bahaya. Pada waktu satu hari saya dilaporkan oleh seorang istri bahwa suaminya berselingkuh. Saya bilang pada sang istri, tidak 100% salah suamimu, tapi kamu, saya tanya, apakah kamu menjagai suamimu? Suamimu masih ada kebutuhan loh. Saudara tahu, suami yang sudah penyakit gula, sudah penyakit prostat, dia tidak bisa ereksi. Tapi yang namanya nafsu tetap ada loh saudara. Makanya disiasati bagaimana? Anda bisa mandi berdua, tidur dalam selimut tanpa memakai busana. Anda main pegang-pegangan gitu. Terus ada yang lucu, perempuan sampai hari ini di depan suaminya masih malu ganti baju. Dia masuk ke kamar mandi atau di balik lemari, nggak boleh. Istri kalau ganti pakaian harus di depan suami, buka, lempar pelan-pelan. Lepaskan. Ya. Ibu yang masih punya suami, tolong jangan pakai celana dalam punya yang dipakai oleh ninikmu di kampung, opung borumu di kampung. Karena celananya opung itu semua gede-gede, panjang-panjang segitu semuanya begitu. Saudara tahu celana perempuan pada hari ini cuman tali saja. Itu di akhir tahun 2000 kemarin cuman pakai tali. Saya khawatir hari ini sudah nggak ada apa-apa lagi begitu. Tapi itu justru yang membuat suami kalau melihat istrinya begitu matanya gini. Ya, ibu Anda mau tidur, jangan pakai pakaian satria baja hitam. Kayak orang di kampung sana. Kain panjang, digembok. Kalau mau tidur dengan suami, pakailah pakaian yang semini mungkin dan transparan. Kalau nggak punya pakaian transparan, kan di horden kita itu kan ada vitrasenya itu kan. Ada horden yang tembus pandang itu kan, vitrase ya Bu ya. Potong, libet, terus jalan depan suami, papa. Biasanya yang kelihatan sedikit-sedikit itu yang menggoda, betul nggak? Ya, di depan suami pakailah yang pendek. Agak pikir, Pah mau makan Pah. Kan kelihatan itu Gunung Sibayak, Gunung Sinabungnya kan kelihatan begitu. Itu yang menimbulkan libido suaminya naik. Jangan dipajak, di pasar Anda pakai pakaian yang mini-mini, jadi tukang tomatnya, ya berapa Bu, berapa kilo, jadi ngelihat itu. Mereka nggak layak melihat, pasanganmu yang melihat. Setuju nggak? Jangan disembunyikan. Mandi jangan lepas baju di kamar mandi. Dari kamar tidur berdua sama suamimu, Pah aku mandi dulu, buka pelan-pelan, sah. Tinggal pakai celana dalam, dah apa-apa. Itu namanya menggoda. Setuju tidak? Ya, ibu-ibu dandan, nggak apa-apa pakai spidol, boleh. Jangan sudah tua nggak mau dandan, rambut dibiarkan, segala macam, nggak apa-apa dicat. Pakai dong skincare. Ya, kalau Anda nggak pakai skin protection itu, jadinya kayak saya begini. Dulu saya nggak kenal model-model kayak gitu. Dulu saya pakainya bukan sunscreen tapi sunblock. Bukan sunblock tapi conblock. Tahu conblock yang buat itu tuh? Lantai itu, makanya kena matahari begini jadi Pak. Ini. Nah mumpung belum itu, rawatlah wajah Anda. Nah kalau Anda merawat wajah Anda, enggak heran